underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, lagi-lagi seorang kepala daerah dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya ini kok udah kapok-kapok loh ya. Yang terakhir itu kalau nggak salah tuh bupati yang ada di Pemalang. Betul. Ketangkap juga. Ya, sebelum itu juga ada banyak dah. Ya, kita mau ngomong aja sudah males ya. Selalu OTT kepala daerah. Betul. Gitu ya. Betul. Nah ini memang repot ya. Memang di dalam melakukan operasi korupsi. Jadi sang kepala daerah tadi kalau korupsi itu memang macam-macam jalannya ya. Ada yang pakai istilah-istilah yang mentereng. Bahwa untuk proyek ini ada namanya konsultan manajemen. Terus ada fee. Macam-macam ya. Ada yang namanya fee lingkungan hidup ya, ada fee macam-macam lah pokoknya ya. Fee konsultasi tadi konsultan manajemen, ini fee tenaga ahli ya. Fee pengawas macam-macam. Pokoknya istilahnya macam-macam ya. Kalau dulu yang terkenal kan apel Malang, apel USA kalau duitnya lebih besar ya. Nah, ini kan semua pakai istilah-istilah seperti itu. Jadi seolah-olah kalau nerima duit kalau sudah maksudnya duit yang haram ya, duit suap atau gratifikasi itu asal namanya mentereng, itu sudah dianggap sah, ya, tidak akan ada efek hukumnya. Nah ini kan jadi semacam ya kamuflase gitu kan, biaya tapi padahal dimakan sendiri. Nah ini memang repot ya, jadi memang auditor itu memang harus hati-hati. Kalau ada yang namanya aneh-aneh seperti itu, mentereng itu memang harus dilihat. Dan ini biasanya terjadi, ini gratifikasi atau korupsi. Nah ini yang menjadi repot. Kenapa hal ini berulang kali terjadi Om Bob? Padahal kan sudah ada KPK. Ya memang KPK itu kan sebetulnya dibentuk itu kan untuk membasmi korupsi. Kurang lebih 5 tahun yang lalu itu, sewaktu KPK itu masih dianggap luar biasa ya, karena dari riset dari masyarakat itu kan memang ada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha membasmi korupsi oleh KPK. Pada saat dulu itu kelihatan sekali bahwa operasi tangkap tangan OTT itu hampir setiap Jumat Keramat pasti ada. Ya, sehingga dikatakan Jumat Keramat karena setiap hari Jumat tuh pasti ada OTT. Ya langsung ditahan begitu ya. Tapi sekarang Jumat Keramatnya itu kok makin lama makin sedikit. Nah, ini menandakan bahwa kalau OTT itu dilakukan lebih sedikit, maka koruptornya itu makin menjadi. Ya hukumnya terbalik. Nah, kemarin memang ada satu wacana dari KPK ya, yang mengatakan kemarin difokuskan kepada penindakan. Ya, ternyata katanya hasilnya kurang. Ya. Oh, kalau begitu ini mestinya sekarang jangan penindakan yang diutamakan. Tapi mestinya yang harus diutamakan adalah pembinaan atau pencegahan. Jadi yang di sini mulai beralih untuk melakukan sosialisasi koruptor itu jelek, korupsi itu nggak benar, menyengsarakan rakyat. Dengan himbauan atau pelajaran-pelajaran anti korupsi tadi itu diharapkan bisa mengurangi tingkat korupsi. Tetapi ternyata kenyataannya kan omong kosong ya. Ternyata korupsi masih tetap terjadi, bahkan menggila. Nah, sebetulnya langkah ini salah. Yang betul memang harus ditindak dengan hukuman yang luar biasa beratnya. Jangan ada remisi ya. Dan kalau tuntutannya jaksa, harusnya pengadilan bisa ngedok lebih tinggi misalnya. Ya kalau berani naik banding, hukumannya ditambah. Ini yang membuat orang jera korupsi. Jadi bukan dengan himbauan, bukan dengan mencetak buku, bukan dengan keliling kantor masing-masing, jangan korupsi, itu adalah tidak efektif. Yang paling efektif adalah hukuman yang berat, jangan ada remisi, makin berat maka
koruptor juga akan makin sedikit. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om